Seorang perempuan speak up ke sosial media soal pengalaman kelam yang dia alami. Dia mengaku jadi korban pemerkosaan di sebuah klub malam. Bahkan dia mengungkap identitas pria yang diduga telah memperkosanya. Nama perempuan itu Cinta Ruhama Amels atau dipanggil Tara. Lewat akun Instagramnya 15 Februari lalu, dia secara terbuka mengungkap identitas pria yang diduga telah memperkosanya. Langkah ini dia sebut sebagai bentuk perlawanan karena merasa selama proses hukum berjalan, dia mengalami tekanan, pembukaman, dan ketidakjelasan. Randy Brahmantio, biasa dipanggil Embo, kata Tara membeberkan identitas pelaku. Dia kerja di PT De La House Investindo Indonesia dengan bisnis hiburan Minki Jakarta, Wormwood Jakarta, Resto Ki Izakaya, Resto Panjang Umur, Retail Capital Jakarta, dan Kiki Stationery. Lanjutnya, dia bilang pengungkapan identitas itu dilakukan supaya publik tahu sosok yang dia tuduh, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sosial dan profesional. Menurutnya ini juga demi mencegah kemungkinan ada korban lain. Tara bilang sejak melaporkan kasus ini ke polisi, dia menghadapi tekanan sosial yang berat. Dia menduga ada upaya intimidasi melalui relasi dan pengaruh terduga pelaku, termasuk pendekatan ke lingkungan pertemanan suaminya dan hambatan terhadap karir keluarga. Menurutnya ada juga narasi yang beredar yang tidak sesuai fakta dan memutarbalikkan kronologi. Karena itu dia memilih menyampaikan versinya sendiri secara terbuka. Dia juga mengajak publik menandatangani petisi yang dia buat untuk menuntut transparansi proses hukum dan penanganan yang berpihak pada korban. Di postingan lanjutan tanggal 17 Februari, Tara menceritakan detail kejadian yang dia alami. Kejadiannya di Jakarta Selatan 12 Oktober 2017 di sebuah venue yang tidak disebutkan namanya. Malam itu dia datang ke acara brand fashion dan merasa aman karena bareng teman-temannya. Dia pakai outfit santai, kardigan hitam panjang, tank top hitam, dan celana merah. Gak ada firasat apa-apa. Menjelang pukul 2 pagi setelah minum beberapa minuman beralkohol, dia masih di lokasi karena nunggu temannya selesai main di DJ booth buat minta diantar pulang. Di ruangan itu ada beberapa orang yang dia kenal termasuk pelaku yang disebutnya adalah teman suaminya sendiri. Ada juga saksi yang disebut dalam kondisi tidak sadar penuh karena pengaruh obat. Tara bilang saat dia lagi duduk ngobrol tiba-tiba tangannya dicengkram dan dia diseret ke area belakang yang lebih sepi. Dia ngaku sudah berusaha melawan, menahan, bahkan mencoba minta tolong, tapi nggak berhasil. Sekitar 50 meter dari area pesta di sebuah ruangan gelap tertutup, dia mengaku mengalami kekerasan seksual. Dalam kondisi takut dan merasa keselamatannya terancam, dia bilang terpaksa menuruti pelaku karena takut dibunuh. Setelah itu, menurut ceritanya, pelaku bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Bahkan disebut sempat berkata kalau sampai hamil, anak itu disebut aja sebagai anak suaminya. Gak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Pelaku keluar dan Tara akhirnya pulang dalam kondisi syok. Di perjalanan dia sempat cerita ke seseorang, tapi respons yang diterima justru menyarankan agar tidak memberitahu suaminya. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, 2017, semoga masih bisa diusut kak, semoga dapat keadilan, tulis seorang netizen. Kak, kamu hebat banget bisa bertahan dari trauma selama ini. Peluk jauh kak, tulis yang lain. Siapapun dimanapun gak bisa dapat perlakuan itu, ikut syok, deg-degan sama penjelasannya, tulis yang lain. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak pernah bisa dibenarkan. Apalagi kejadiannya tahun 2017 dan terduga pelaku masih bebas berkeliaran sampai sekarang. Gak peduli dia anak siapa, punya relasi siapa, sekuat apa jejaring sosialnya, atau setinggi apa posisinya. Sejauh ini belum ada tanggapan dari terduga pelaku soal pengakuan korban. Hukum seharusnya berdiri untuk melindungi korban, bukan memberi ruang aman bagi pelaku. Ini soal keadilan. Kalau benar ada tindak kekerasan seksual, maka itu harus diproses secara serius dan transparan. Gak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena koneksi jabatan atau pengaruh. Kekerasan seksual adalah kejahatan, dan setiap kejahatan harus ditindak tanpa pandang bulu. Semoga keadilan benar-benar menemukan jalannya.